teman-teman OMK yang terkasih, terima kasih atas kehadiran kita semua dalam kegiatan KTKC ini. Untuk KTKC kali ini, tema yang akan kita bicarakan adalah orang muda Katolik yang bijak menggunakan teknologi komunikasi. Melalui kegiatan KTKC ini, kita diajak untuk bersama-sama merenungkan, memahami, dan mendalami bagaimana menjadi orang muda yang cerdas, kritis, dan berintegritas dalam berkomunikasi. Harapannya pertemuan ini tidak hanya membawa wawasan, tetapi juga membentuk sikap dan cara hidup yang mencerminkan kasih, kebenaran, dan kebijaksanaan dalam setiap interaksi digital maupun nyata. Semoga kegiatan KTKC ini menjadi kesempatan berharga bagi kita untuk bertumbuh dalam iman, memperkuat relasi dengan sesama, serta menjadi terang Kristus di tengah dunia yang semakin terhubung dengan teknologi. Marilah kita bersatu hati mengarahkan seluruh pikiran kepada Tuhan dalam KTKC ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk kupersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Dalam nama Bapa dan Yesus, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yang kekal dan pengasih dan penyayang. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu, ya Allah Bapa, atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu kepada kami semua, sehingga pada kesempatan ini Engkau memperbolehkan kami berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, selamat, dan sukacita. Pada kesempatan ini kami ingin berbagi gagasan untuk membentuk penguyupan KTKC orang muda menjadi lebih baik. Semoga dengan kegiatan ini OMK nantinya dapat menjawab tantangan zaman di era globalisasi ini dengan baik. Allah Bapa yang Maha Baik, berkatilah pertemuan ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti, agar semua dapat berjalan dengan lancar seturut kehendak-Mu. Ya Tuhan, semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Teman-teman OMK sekalian, agar kita bisa mendalami tema KTKC kita pada hari ini, kita diajak untuk mendengarkan sebuah cerita konkret. Ceritanya yaitu munculnya notifikasi yang menuntun. Rafael, seorang mahasiswa semester 4 di sebuah universitas Katolik, dikenal sebagai anak muda yang aktif di kampus, di komunitas, dan juga di media sosial. Ia cukup sibuk kuliah, tugas kelompok, kegiatan OMK, serta hobinya membuat konten refleksi singkat di Instagram. Di usianya yang baru 20 tahun, Rafael mulai sadar bahwa teknologi bisa menjadi lahan penuh sekaligus tantangan iman. Suatu sore, sepulang dari kuliah etika sosial, Rafael membuka ponselnya hanya untuk mendapat puluhan notifikasi WhatsApp. Rupanya ada pesan berantai yang sedang ramai diperbincangkan di grup keluarga. Pesan itu berada provokatif, memojokkan kelompok tertentu, lengkap dengan gambar yang tampak dramatis.
Tanpa berpikir panjang, beberapa anggota keluarga sudah menekan tombol power up. Rafael membaca pesan itu perlahan. Ada sesuatu yang merasa janggal. Gaya bahasa yang penuh emosi, sumbernya tidak jelas, dan gambarnya tampak seperti hasil edit yang kasar. Namun karena pesan itu dikirim oleh orang-orang yang ia hormati di keluarga, Rafael awalnya ragu untuk menanggapi. Ia teringat kata-kata Pastor Niko pada homili minggu sebelumnya, yang berbunyi, teknologi komunikasi itu seperti pisau, bisa dipakai memasak makanan, bisa pula mencekai orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi pengguna yang bijaksana, bukan pemicu kekacauan. Kata-kata itu mengingat kembali Rafael. Menarik napas panjang, ia memutuskan untuk mencari tahu. Ia membuka situs berita resmi, lalu mengecek beberapa sumber independen. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan bahwa informasi tersebut ternyata hoaks yang sudah berulang kali dibantah. Bahkan, gambar yang digunakan merupakan foto lama dari negara lain yang sama sekali tidak terkait dengan situasi yang dibicarakan. Di titik itu, Rafael memiliki dua pilihan, diam saja seperti biasanya ia lakukan demi menghindari konflik, atau menyampaikan klarifikasi dengan cara tidak menyakiti siapapun. Setelah menimbang dengan hati-hati, ia menulis sebuah pesan. Halo semuanya, saya baru cek info yang tadi, ternyata itu tidak benar. Ini sumber beritanya, kalau mau cek, mungkin kita bisa berhati-hati agar tidak ikut menyebarkan hal yang memperkeruh suasana. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Lalu Rafael mengirim sebuah gambar yang ia dapatkan dari berita, yang sesungguhnya ia mengirimkan gambar tersebut ke dalam grup keluarga mereka. Saat itu ia kirim dengan sedikit deg-degan. Dalam hitungan menit muncul reaksi yang berbeda-beda. Ada yang langsung meminta maaf karena mereka meneruskan gambar tersebut tanpa mengecek. Ada pula yang memberi emoji jempol. Yang mengejutkan Rafael, pamannya yang bisa cukup keras kepala menulis atau mengetik sebuah pesan yang berbunyi, terima kasih Raf, kadang kami memang terlalu cepat percaya, kamu benar, kita harus lebih bijak. Rafael tersenyum kecil. Ia tidak merasa sedang melakukan hal besar, tetapi ia merasakan kedamaian aneh yang menghangatkan hati. Semacam bisikan lembut bahwa ia baru saja melakukan hal yang benar. Malam itu sebelum tidur, Rafael membuka aplikasi Alkitab untuk renungan hariannya. Pada Alkitab yang ia bukakan terdapat ayat-ayat yang berbunyi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat itu seperti jawaban langsung atas kegelisahannya sepanjang hari. Ia menyadari bahwa menjadi pembawa damai tidak selalu berarti berdiri di podium, memimpin aksi besar atau berbicara lantang di depan umum. Kadang menjadi pembawa damai berarti memilih untuk menahan jari agar tidak ikut menyebarkan berita yang belum jelas atau memilih menulis klarifikasi yang lembut dan penuh hormat. Keesokan harinya saat berkumpul dengan teman-teman WMK, Rafael membagikan pengalamannya. Teman-temannya mengangguk-angguk, beberapa bahkan mengaku pernah mengalami hal serupa. Mereka akhirnya sepakat untuk buat gerakan kecil. Setiap anggota WMK akan berusaha membuka kebenaran informasi sebelum membagikannya, dan bila perlu memberikan edukasi sederhana kepada orang-orang di sekitar mereka. Rafael pulang dengan rasa syukur. Ia merasa bahwa imannya tidak hanya hidup saat ia berada di gereja atau saat memimpin doa. Iman itu hidup dalam setiap keputusan kecil, dalam setiap sentuhan wilayah ponsel, bahkan dalam setiap rumah. Teman-teman sekalian, apakah ceritanya sudah cukup jelas atau bisa dibacakan ulang? Sudah jelas. Oke, terima kasih. Setelah kita mendengarkan cerita di atas tadi, ada beberapa pertanyaan penuntun kita dalami bersama-sama. Pertanyaan yang pertama, apa yang menarik dari kisah hidup Rafael? Apakah bisa teman-teman bisa menjawab pertanyaannya? Rafael yaitu yang pertama, pergulatan moral di tengah dunia digital. Yang kedua, Rafael hidup dalam ketegangan antara hormat kepada keluarga dan tanggung jawab pada kebenaran.
Yang ketiga, spiritualitas yang hidup dalam hal-hal kecil. Yang keempat, keputusan Rafael dalam refleksi nilai Katolik. Yang kelima, mulainya gerakan kecil yang bermakna. Dan yang keenam, kesadaran baru tentang iman dan teknologi. Terima kasih kepada Kak Camilla yang sudah menjawab pertanyaan yang tadi. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang dapat kita teladani dari sosok Rafael? Baik, dari saya, hal yang dapat kita teladani dari sosok Rafael adalah Rafael tidak langsung percaya pada pesan yang ia terima, meskipun datang dari orang-orang yang ia hormati. Ia memilih tidak diam, ia memverifikasi sumber, mencari berita resmi, dan memastikan kebenaran sebelum bertindak. Terima kasih kepada Karanti. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa pesan cerita ini untuk hidup kita sendiri? Oke, baik. Pesan cerita ini untuk hidup kita sendiri lewat kehidupan yang dialaminya Rafael, mengajak kita semua, terutama OMK, mengajak kita memilih damai, kebenaran, dan kebijaksanaan meskipun melalui tindakan sederhana. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan tadi. Tentu sebagai orang beriman kita tidak boleh asal membagikan informasi. Kebenaran harus menjadi dasar setiap tindakan kita, termasuk saat menggunakan media sosial. Sikap kritis Rafael menggagaskan bahwa iman dan akal budi harus berjalan bersama, sehingga kita tidak mudah terprovokasi atau ikut menyebarkan hal yang menyesatkan. Berkat kecintaannya terhadap dunia digital atau teknologi komunikasi dan informasi, ia menegaskan bahwa cara kita berkomunikasi harus mencerminkan kasih Kristus. Rafael meminta kita, khususnya kita sebagai OMK, untuk menegaskan bahwa menjadi murid Kristus bukan hanya soal doa atau kegiatan gerejawi. Iman harus tampak dalam tindakan sederhana seperti menahan diri, bersikap kritis, memilih damai, dan menyerahkan kebenaran. Setiap tindakan kecil yang benar adalah ungkapan konkret dari iman yang dewasa. Teman-teman OMK sekalian, untuk lebih mendalami tema katekesi kita pada hari ini, kita semua diajak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Saya minta dari salah satu teman-teman OMK untuk membacakan ayat kitab suci dari Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, apakah ayat kitab sucinya sudah jelas atau perlu dibacakan ulang? Sudah. Oke, terima kasih. Teman-teman, di sini ada beberapa pertanyaan pengunjung. Yang pertanyaan yang pertama itu, apa isi dari teks kitab suci di atas tadi? Baik, dari saya, isi dari teks kitab suci yang sudah kita dengar tadi, di mana berupa pesan untuk membantu kita sebagai orang yang percaya seharusnya membawa kebaikan, menjaga moral, dan berdampak positif melalui tindakan nyata dan belas kasihan. Terima kasih atas jawabannya dari Kakak Yeni. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang menarik dari teks kitab suci yang telah dibacakan tadi? Oke, dari saya, teks kitab suci ini berisikan pesan dan tujuan, yaitu supaya orang hidup dalam kebijaksanaan, disiplin, iman, dan kebenaran. Intinya yaitu agar kita memiliki hikmat dalam seluruh kehidupan, terutama kita sebagai orang muda Katolik. Terima kasih kepada Kak Las. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, adakah inspirasi dari kitab ini untuk membangun badan OMK yang bijak menggunakan teknologi komunikasi? Akan saya menjawab, inspirasi yang dapat kita ambil dari kitab ini adalah menerangi dan membawa harapan dan menggunakan teknologi secara etis, kreatif, dan bermakna, serta menghadirkan
kesaksian iman di dunia komunikasi modern. Terima kasih kepada Kakak April yang telah menjawab pertanyaan yang tadi. Tentu garam dan terang dunia adalah tema dari kitab suci ini tadi. Rasa kekaguman yang penuh hormat pada kuasa, kekaguman dan kekudusan Allah telah menghasilkan di dalam diri kita. Hal ini secara langsung mau menunjukkan bahwa umat Kristen yang sungguh-sungguh, terutama kita sebagai OMK, akan selalu mendapat penyertaan dari Allah. Garam dan terang dunia ini bukan berarti OMK kehilangan rasa kasih, kejujuran dan integritas. Di dunia digital, kita seperti garam yang menjadi tawar, hadir tapi tidak mengubah apapun. Terang tidak perlu berteriak, ia cukup hadir dan kegelapan mudar dengan sendirinya. Biarkan kehadirannya di media digital menjadi terang yang menuntun, bukan menyilaukan atau menyakiti. Teman-teman OMK, tadi kita sudah mendengarkan cerita kehidupan konkret dan mendalami isi kitab suci. Untuk lebih mendalami tema teks katekese ini, kita semua harus kita semua diajak untuk men-sharingkan pengalaman kita. Dari teman-teman sekalian, mungkin ada pengalaman yang sesuai dengan cerita kehidupan Rafael tadi. Kalau dari kisah kehidupan Rafael sendiri yang pernah saya alami itu terkait dengan hidup anak muda, untuk memaknai penggunaan dari teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri, sebenarnya itu juga menjadi kita punya tantangan pribadi ya, dan kita punya diri sendiri, yang dimana kita juga sebagai generasi muda itu belum cukup mampu untuk mengelola ataupun mengatur penggunaan media massa. Jadi kita tuh sama sekali belum bisa memilah mana ini informasi yang bagus untuk kita maknai dalam kita punya kehidupan sendiri, dan mana yang tidak sama sekali kita butuhkan. Tapi terkadang kita sebagai anak muda itu kita hanya makan terus saja itu berita-berita dari media sosial, dan kita tidak pernah memilah itu mana dampak positifnya, mana yang harus saya ikuti dari ini cerita-cerita. Jadi terkadang juga kita itu dimakan oleh omongan hoax dari berita itu sendiri, karena kita juga kurang jiwa literasi untuk membaca dan menelusuri apa yang telah kita dapat. Dan jika dihubungkan dengan bacaan yang telah Saudari Femi bacakan tadi, yang dimana bahwa di kami pihak paroki itu di bagian kegiatan pemuda-pemudinya dalam OMK itu, masyarakat kami itu tinggal dalam lingkup masyarakat yang notabene mayoritasnya Islam. Jadi pandangan orang Islam terkait dengan kami punya pemahaman soal kami punya agama itu sangat-sangat minim. Bahkan mereka menganggap kalau apa gunanya anak muda kamu ini, seperti sebentar di ujung-ujungnya kamu akan masuk Islam, jika dari kami punya anak berarti kamu harus ikut kami. Tapi di sisi lain juga di sana itu anak muda itu begitu kokoh, karena mereka di sini menunjukkan mereka punya terang, mereka punya jiwa kasih sayang, mereka beri bantuan, tapi mereka tidak pernah memberikan tanggapan atau arahan bahwa orang Islam akan merespon itu dengan baik, karena dalam mereka punya prinsip itu kami tidak butuh kamu pandang, kami buat itu karena kami mau buat, kami punya jiwa saling mengasihi, kami mau buat itu karena kami peduli dengan kamu. Jadi mungkin seperti itu. Terima kasih kepada Kakak Putri yang sudah men-sharingkan pengalamannya. Tentu kita sebagai orang muda Katolik tidak pengaruh dengan dunia teknologi komunikasi yang tidak sebagai orang muda Katolik, tentunya kita harus mencari informasi yang lebih baik, baru kita menyebarkan apa yang menjadi berita hoax pada waktu-waktu tertentu. Terima kasih atas sharingnya Kakak Putri. Teman-teman OMK sekalian, setelah kita dalami bersama cerita dan juga inspirasi dari kitab suci tadi, agar katekesi kita menjadi hidup, tentu ada tawaran aksi konkret atau rencana tindak lanjut. Apa rencana tindak lanjut atau tawaran aksi konkret dari teman-teman untuk menghidupi katekesi kita pada hari ini? Oke, baik, dari saya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak penggunaan teknologi komunikasi terhadap perkembangan hidup OMK, yaitu yang pertama itu komunikasi penuh kasih dalam dunia online, dan yang kedua menggunakan aplikasi misa online begitu. Terima kasih. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih Kak Ocha. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada tawaran? Ada tambahan sedikit dari saya. Yang pertama itu melawan hoax, terus yang kedua itu menggunakan privasi dan keamanan digital. Terima kasih kepada Kak Laura.
Mari kita diam dan hening sejenak untuk mendalami tema katekesi kita pada hari ini. Allah Bapa Maha Murah, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan dalam proses katekesi yang telah kami langsungkan ini. Semoga dengan pengalaman ini kami sanggup untuk semakin mengimani Engkau secara lebih solid. Semoga kami menjadi terang bagi semua orang dan semakin bijak dalam menggunakan teknologi komunikasi, terutama dalam mewartakan sabdamu. Kuatkanlah iman kami agar tetap berpegang teguh pada kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita mengakhiri katekesi kita pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua dalam kegiatan katekesi pada hari ini. Saya mohon maaf jika dalam proses katekesi ini ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin.